Bulan Ramadan memang menjadi bulan yang dinanti oleh umat muslim di dunia. Bukan hanya soal bulan penuh berkah, ternyata ada hal lain yang dinantikan dari bulan Ramadan. Ya, apalagi kalau bukan berburu kuliner khas Ramadan. Selain iklan sirup yang selalu muncul di awal bulan puasa, kuliner khas juga menjadi hal yang menandakan datangnya bulan baik ini. Di beberapa tempat di Indonesia, bulan puasa menjadi bulan munculnya berbagai kuliner istimewa. Berikut ini adalah beberapa kuliner khas yang hanya muncul saat bulan puasa. Yang pertama, buah timun suri. Menjelang Ramadan, sepanjang jalan akan berjajar penjual buah timun suri atau es buah timun suri. Rasanya yang segar manis ini menjadi pelepas dahaga yang pas saat kita berbuka. Tambahkan dengan pemanis alami seperti madu, rasanya semakin nikmat. Meskipun demikian, timun suri bukanlah tanaman musiman karena dapat ditanam kapan saja. Nah, timun suri mengandung kalium yang cukup tinggi sehingga sangat bermanfaat untuk menjaga kesegaran tubuh. Timun suri bukan termasuk jenis mentimun, walaupun bentuk buahnya memanjang dan menyerupai mentimun. Sama halnya dengan belewah. Buah ini juga mendadak hits ketika bulan puasa. Minuman dengan bahan dasar timun suri ini kemudian bertebaran dan dijajakan oleh para penjual takjil. Timun suri memiliki aroma yang sangat harum, tekstur buah empuk, rapuh, dan berpasir, serta rasa yang hambar. Oleh sebabnya, minuman dari olahan timun suri akan menggunakan aneka pemanis yang cukup pekat seperti sirup atau gula cair. Yang kedua, kolak pisang. Kudapan manis ini sangat populer sebagai takjil berbuka puasa. Rasa kuah yang manis ditambah pisang yang legit mampu mengembalikan energi yang hilang. Tambahkan potongan kurma atau kolang-kaling, tentu semakin lezat rasanya. Umumnya, kolak terbuat dari pisang atau biji jalar. Namun, tidak menutup kemungkinan kolak bisa dibuat dengan bahan dasar yang lain. Bahan-bahan lain tersebut diantaranya biji salak, durian, labu, terigu, tapai, hingga kolang-kaling. Hidangan kolak memiliki sejarah panjang di Indonesia, bermula sebagai alat penyebaran agama hingga sebagai media pendekat diri dengan Tuhan. Pada masanya, masyarakat Jawa belum mengenal Islam dengan baik, sehingga para ulama pun bermusyawarah untuk menetapkan satu cara sederhana agar masyarakat dapat memahami agama Islam. Cara sederhana yang diyakini akan lebih dipahami oleh masyarakat Indonesia saat itu ialah dengan melalui sebuah makanan. Nah, dari ide tersebutlah, kemudian hidangan kolak dipilih menjadi salah satu media penyebaran agama Islam. Kolak pada masa itu hanya disajikan pada saat bulan Ruah, kemudian berlanjut hingga ke bulan Ramadan. Kebiasaan tersebut akhirnya menjadi kolak jadi menu takjil favorit bahkan utama masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Yang ketiga, kicak. Makanan yang berasal dari Yogyakarta ini terbuat dari beras ketan dicampur parutan kelapa dan potongan nangka. Rasa manis dan gurih. Kudapan khas Ramadan ini terbuat dari ketan, kelapa, dan nangka. Informasi lain menambahkan jika kicak juga bisa dibuat dari singkong parut, kelapa parut, gula garam, daun pandan, dan lainnya. Cita rasa kicak merupakan perpaduan gurih dan manis yang seimbang. Rasa gurih kicak berasal dari kelapa parut, kuah santan. Sedangkan rasa manis legitnya berasal dari nangka, gula merah, dan beras ketannya. Kicak mempunyai aroma yang khas. Kicak merupakan kudapan tradisional yang biasa disantap sebagai takjil. Kudapan ini dihadirkan oleh masyarakat Yogyakarta sebagai sajian menu takjil atau berbuka puasa. Rasanya manis dan gurih, pas dinikmati saat santapan pembuka sebelum menuju ke santapan berat. Nah, cita rasa khas dari kicak yaitu manis dan gurih. Hal ini merupakan perpaduan dari gula dan santan kelapa yang ada dalam makanan ini. Berbekalkan daun pisang sebagai pembungkus dan bahan utamanya, takjil satu ini bisa dibuat dengan mudah. Yang keempat, kolak biji salak. Kolak biji salak merupakan makanan yang cocok dihidangkan sebagai takjil buka puasa. Rasanya manis seperti kolak pisang, namun menggunakan bahan baku ubi yang dicampur sagu lalu dibentuk bola-bola. Rasanya kenyal, manis sekaligus gurih karena kuahnya terbuat dari santan. Hidangan takjil yang satu ini sangat mudah Anda temukan pada pedagang kaki lima dadakan saat bulan Ramadan, atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Nah, selain ubi jalar kuning, Anda juga bisa menggunakan ubi jalar berwarna ungu. Sajian kolak ini cukup mirip sebagai bubur candil, namun bubur candil hanya terbuat dari bahan tepung beras ketan, tanpa bahan ubi jalar. Tampilan sajian kolak ini juga cukup berbeda dengan kolak pisang pada umumnya yang berbahan potongan pisang, ubi, dan kolang-kaling.
Yang kelima nih guys, baru mendengar namanya sotong pangkong. Makanan ini berasal dari Pontianak dan hanya ada saat bulan puasa. Kuliner ini banyak ditemui di sepanjang Jalan Merdeka Pontianak. Cara memasak sotong pangkong ialah cumi-cumi yang telah diasinkan lalu dipanggang di atas bara api. Setelah itu dipangkong atau dipukul-pukul sampai tipis. Tak lupa disajikan dengan 2 jenis sambal bawang putih cair. Sambal cair tersebut menjadi pendamping saat menyantap sotong pangkong. Penamaan sotong pangkong karena pengolahan sotong pangkong dengan cara cumi-cumi dipukul menggunakan palu supaya dagingnya empuk. Dalam bahasa Melayu, sotong berarti cumi-cumi atau hewan moluska, sedangkan pangkong mempunyai arti memukul. Sambal tersebut bisa memilih sambal bawang putih dengan campuran udang ebi atau sambal bawang putih dengan campuran kacang tanah. Sotong pangkong juga dijual dalam bentuk kering. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tak lupa selamat menunaikan ibadah puasa. Bye-bye.